Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Siapapun kita setelah menjalani ibadah Ramadan pasti ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Karena itulah Allah mengharapkan dari kita para hambanya dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Sungguh mulia, yang sangat luar biasa kemuliaannya orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah pun menyatakan di dalam firman-Nya di surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 hingga yang ke-19-nya. Perhatikan kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka betul-betul berada di dalam surga dan juga menikmati kenikmatan dari mata air yang ada di dalam surga itu. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil, mendapatkan, merasakan dan nikmati apa yang Tuhan mereka berikan kepada mereka dari segala kenikmatan yang ada di dalam surga. Pemandangannya yang indah, buah-buahannya yang sangat lezat, bahkan minumannya yang sangat luar biasa. Belum lagi istana, perhiasan, bahkan pasangan hidupnya. Semua serba nikmat dan membahagiakan yang luar biasa, yang jauh dari apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Lalu apakah mereka begitu saja mendapatkan kemuliaan dari Allah yang seperti itu? Tidak. Allah katakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulu semasa hidup di dunia, mereka itu menjadi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat ihsan mencakup dua aspek, yaitu berhablum minallah, hubungan baik dengan Allah, dan berhablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia. Makanya Allah menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan muhsinin,
orang-orang yang berbuat ihsan itu, apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit dari waktu malam. Ma yahja'un, ma di sini ada khilaf di antara ahli tafsir. Ada yang mengatakan ma nafiyah, yang artinya tidak. Ada lagi yang berpendapat bahwa ma di sini ma masdariyah. Bagi yang berpendapat ma di sini adalah ma nafiyah, maka mereka memahami ayat kanu qalilan minal laili ma yahja'un, artinya mereka hanya sedikit dari waktu malam. Ma yahja'un, mereka tidak tidur. Yahja'un artinya mereka tidur. Ma yahja'un artinya mereka tidak tidur. Hanya sedikit dari waktu malam mereka tidak tidur untuk bermunajat, untuk beribadah, sholat dan zikir dan seterusnya. Khususnya di sepertiga malam terakhir kita sudah cukup beristirahat, tidur dari semenjak sholat isya, kemudian diharapkan kita bangun hanya sepertiga malam terakhir menjelang subuh, ya mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyatakan walaupun hanya 1 rakaat sholat witir saja jangan sampai ditinggalkan. Ambil sebagian sedikit, qalilan minal lail ma yahja'un, yang kita tidak tidur artinya kita bangun menyisihkan waktu untuk bermunajat kepada Allah. Berhablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Bagi yang menafsirkan bahwa ma di sana adalah ma masdariyah, maka mereka memahami bahwa mereka orang-orang ahli surga yang bertakwa itu dulu waktu di dunia hanya sedikit mereka tidur. Selebihnya mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, salat, dan tentu ini sangat berat bagi kita. Andai kata ayat ini maknanya ma masdariyah, karena kita tidurnya sedikit dan tentu pasti kurang. Andai kata kita tidurnya hanya sebentar dari waktu malam. Namun bagi yang memahami ma nafiyah, artinya dari waktu malam itu sedikit kita tidak tidur, artinya kita bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini yang amat sangat ringan bagi kita. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan waktu sahur, tentu itulah yang lebih menguatkan dari waktu sepertiga malam, waktu yang sangat utama untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikhabarkan oleh Nabi setiap malam di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia seraya menawarkan kepada para hamba, barang siapa yang meminta akan Allah beri, barang siapa yang minta diampuni akan Allah ampuni, barang siapa yang berdoa akan Allah kabulkan. Dan seperti itulah kemahamurahan Allah menawarkan kepada kita para hamba di sepertiga malam terakhir, detik-detik menjelang waktu subuh. Kita bangun, kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah dan juga beristighfar kepadanya. Ditambah lagi Allah katakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan pada harta mereka itu kata Allah ada haqqum ma'lum, ada hak yang sudah diketahui yang harus ditunaikan, dikeluarkan untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf, atau untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Mereka orang-orang dermawan, berhablum minan nas, di samping berhablum minallah, tidak melupakan kepeduliannya terhadap sesama manusia.
Lisaili, baik untuk orang fakir yang meminta-minta karena darurat, membutuhkan uluran tangan kita, mereka minta-minta kepada kita, maka kasih, ada hak dari harta kita untuk mereka. Juga wal mahrum, dan orang fakir yang tidak mau meminta-minta walaupun sangat darurat karena merasa malu dan sebagainya, maka itu pun harus kita kasih karena ada hak dari harta kita untuk mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menafsirkan siapakah gerangan orang yang berbuat muhsinin, berbuat ihsan itu, yaitu mereka yang tidak melupakan berhablum minallah dengan sholatnya, terutama sholat malamnya, istighfarnya, doa dan zikirnya, di samping juga hartanya dia berikan, tunaikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Berbahagialah orang-orang yang bertakwa kepada Allah sepeninggal Ramadan, tetap menjaga nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah, terus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah, berhablum minallah, dan tidak melupakan pula untuk hubungan baik kepada sesama makhluk, terutama kepada sesama manusia, berhablum minannas. Mereka menjadi orang-orang yang dermawan, yang Allah menjamin bagi mereka para dermawan di ayat yang lain, wa may yuqa syuhhan nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa orangnya yang terjaga dari kebakhilan, kekikiran jiwanya, tidak bakhil, tidak kikir, bahkan dia dermawan, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Orang-orang yang beruntung artinya mereka masuk surga dan selamat dari azab api neraka. Itulah dari kedermawanan, itulah bentuk hablum minannas. Jadi kita tidak cukup hanya hablum minallah kemudian mengabaikan hablum minannasnya. Begitu pula sebaliknya, tidak cukup berhablum minannas sementara hablum minallah diabaikan dan dilalaikan. Maka berbahagialah orang-orang yang bertakwa, berada di dalam surga, menikmati dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.